Metode akuntansi utama. Pada slide ini dijelaskan 3 metode akuntansi utama yang digunakan dalam translasi laporan keuangan. Metode pertama adalah current rate method. Pada metode ini, seluruh aset dan kewajiban ditranslasikan menggunakan kurs saat ini atau current rate. Metode ini paling umum digunakan dan selisih kurs dicatat ke dalam ekuitas. Metode kedua adalah temporal method. Pada metode ini, aset moneter menggunakan kurs saat ini, sedangkan aset non-moneter menggunakan kurs historis. Berbeda dengan metode sebelumnya, selisih kurs pada metode ini dicatat ke dalam laporan laba rugi. Metode yang ketiga adalah monetary dan non-monetary method. Metode ini membedakan aset berdasarkan jenisnya, yaitu aset moneter seperti kas dan piutang, serta aset non-moneter seperti persediaan dan mesin. Slide selanjutnya ada dampak fluktuasi kurs. Slide ini menjelaskan dampak fluktuasi kurs terhadap perusahaan multinasional. Pada slide terlihat bahwa apabila resiko translasi tidak dikelola dengan baik, laba bersih perusahaan dapat mengalami penyimpangan hingga sekitar 30%. Grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa setiap mata uang memiliki tingkat perubahan yang berbeda. Meskipun grafik tersebut hanya merupakan ilustrasi, hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama nilai aset, kewajiban, ekuitas, dan laba yang dilaporkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko agar dampak fluktuasi kurs dapat diminimalkan. Urgensi pengelolaan resiko. Setelah mengetahui apa itu resiko transaksi, sekarang kita perlu membahas kenapa resiko itu perlu dikelola oleh perusahaan. Yang pertama yaitu perspektif investor. Jika perusahaan mengalami kerugian transaksi yang besar akibat perubahan nilai tukar, laporan keuangannya akan terlihat kurang baik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor sehingga harga saham perusahaan berpotensi turun. Jadi, meskipun kerugian tersebut belum tentu berupa kerugian kas, dampaknya tetap bisa memengaruhi penilaian pasar. Yang kedua yaitu konvensi pinjaman. Banyak kontrak pinjaman memiliki syarat tertentu, misalnya rasio utang terhadap ekuitas harus berada pada batas tertentu. Jika nilai aset turun karena efek transaksi, rasio keuangan perusahaan bisa berubah dan berpotensi melanggar perjanjian tersebut. Akibatnya, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau diminta mempercepat pelunasan pinjaman. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Manajemen perusahaan, terutama di anak perusahaan luar negeri, harusnya dinilai berdasarkan hasil kerja mereka, bukan karena perubahan kurs yang berbeda di luar kendali mereka. Dengan mengelola risiko translasi, penilaian kinerja menjadi lebih adil dan mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu framework strategi hedging. Untuk mengurangi dampak risiko transaksi, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi hedging atau lindung nilai. Berikut 3 pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu balance sheet hedging. Caranya dengan menyimbangkan jumlah aset dan kewajiban yang sensitif terhadap kurs dalam mata uang yang sama. Dengan begitu, ketika nilai tukar bertambah, kenaikan atau penurunan nilai aset akan diimbangi oleh perubahan pada kewajiban sehingga dampaknya terhadap laporan keuangan menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu derivatif keuangan. Strategi kedua menggunakan instrumen derivatif seperti forward, future, atau option. Instrumen ini memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar sejak awal sehingga perusahaan memiliki kepastian terhadap nilai transaksi di masa depan dan tidak terlalu berpengaruh oleh fluktuasi kurs. Yang ketiga yaitu operational adjustment. Strategi ketiga adalah penyesuaian operasional, contohnya dengan mengatur waktu penerimaan dan pembayaran, yaitu dengan menggabungkan posisi mata uang dari berbagai cabang perusahaan secara global sehingga resiko dapat saling mengimbangi. Melalui ketiga strategi ini, perusahaan dapat meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar terhadap laporan keuangan, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.